Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Reza Kurniawan di channel Unifa Labuhan Batu Official. Sore hari ini saya bersama Ustadz Hussein, merupakan alumni KPI Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu, yang kita akan membahas kali ini podcast mengenai mahasiswa dan juga mengenai kampus Unifa Labuhan Batu. Nah, buat kawan-kawanku semuanya, teman-teman sekalian, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe di channel Unifa Labuhan Batu Official. Saya langsung saja nih kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah hadir ya di podcast Unifa Labuhan Batu sore hari ini. Saya gini Ustadz, banyak sih yang pengen saya tanyakan gitu. Namun sebelumnya Ustadz, Ustadz perkenalkan diri kepada penonton kita dan teman-teman kita yang berada di sana. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Husin Abdul Karim Simatupang, alumni KPI Unifa Labuhan Batu, ingin mengadakan suatu diskusi tentang kemajuan baik itu anak-anak di Labuhan Batu ataupun Labuhan Batu Utara, Selatan, dan seluruhnya kalau bisa. Mudah-mudahan kiranya Unifa Labuhan Batu agar berkembang pesat ke masa-masa yang akan datang. Amin. Semakin jaya Ustadz ya kan? Makin jaya. Ya, betul. Udah perkenalan tadi Ustadz kan, sebenarnya masih banyak nih kawan-kawanku sekalian yang perlu kita lakukan. Nah, ada nih Ustadz beberapa pertanyaan nih yang dari saya akan lontarkan kepada Ustadz. Menurut Ustadz nih, kampus Unifa ini gimana sih gitu kan? Silakan Ustadz. Kalau menurut saya, sebagai alumni sudah 5 tahun berjalan di Unifa Labuhan Batu, kalau menurut saya segala sesuatunya tergantung kepada mahasiswanya satu, dan di mana mahasiswa itu memang betul-betul mau untuk menimbang ilmu di Unifa ini, saya yakin akan menjadi orang yang baik atau orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kiranya atas apa yang dia dapat dari Unifa itu dapat dia bergunakan untuk sebuah kehidupan, baik dari segi mencari pekerjaan dan lain-lain semuanya, bisa ikut di dalam segala bidang. Berarti itu tergantung apa ya Ustaz? Jadi kalau ada orang mengatakan kayak gini, ngapain sih kalian itu kuliahnya di Labuhan Batu, kemudian kenapa nggak di negeri aja gitu kan Ustaz? Jadi ini berarti tergantung orangnya satu. Lagi itu pun dalam peran untuk membangun daripada suatu anak bangsa itu, itu bukanlah kita buat suatu difokuskan kepada satu titik, terutama sekali bukan kepada orang tuanya. Segala elemen baik dari masyarakat, tokoh adat, tokoh harus diikutkan semua. Karena sesuatu itu tidak bisa berdiri kalau memang dia sendiri. Harus ada ditopang. Berarti bersosial lah intinya. Bersosial ya. Jadi kalau dari segi fasilitas dari Unifa Labuhan Batu, kalau menurut saya sudah cukup memuaskan. Dan di sini juga akreditasnya pun sudah memang betul-betul bagus. Itu satu. Jadi buat teman-teman sekalian, saya rasa semua yang akan kita lakukan adalah merupakan suatu proses. Jadi ketika kawan-kawan juga ingin berkuliah dimanapun gitu kan Ustadz, walaupun di Labuhan Batu sendiri, itu terpulang kepada diri kita masing-masing. Dikarenakan kalaupun kawan-kawan itu kuliah dikatakanlah di Jawa gitu Ustadz, tapi kalau kitanya sendiri nolak gitu nolak ya sama saja. Sama saja nol ya Ustadz ya. Oke, itu dari Ustadz itu tadi. Jadi saya rasa itu sangat berkesan bahwasanya Unifa Labuhan Batu itu juga tidak ketinggalan dengan kampus dari segala aspek. Saya rasa tidak ketinggalan lah, baik dari tapi memang kita akui bahwa segala sesuatunya itu ada tingkatnya, ada kelasnya. Ada kelas kecamatan, ada kelas kabupaten, ada kelas provinsi, ada kelas nasional kan begitu. Jadi mungkin dalam hal ini memang kalau kelas kabupaten Unifa saya rasa memang sudah cukup rekomendasi sudah cukup memang bagus kalau buat pendidikan di tingkat kabupaten pada saat sekarang ini. Oke Ustadz, nah ini satu lagi nih Ustadz, sebelum nanti setelah ini kita closing statement. Menurut Ustadz nih, berbicara tentang agama nih, kebetulan Ustadz kan merupakan alumni komunikasi penyiaran Islam. Apa sih yang berkaitan dengan agama, kemudian kampus Unifa dan mahasiswanya kira-kira? Apa sih motivasinya yang akan kita bangun terhadap mahasiswa-mahasiswi Unifa? Tapi dia berkaitan dengan agama Ustadz ya, gitu. Kalau menurut saya, selama saya di sini, yang paling penting sekali dibina di Unifa Labuhan Batu ini adalah membiasakan anak didik itu tampil di mana-mana. Harus kerjasama dengan masjid, dengan perwiritan, dengan ini semuanya harus kita buat. Kalau memang saya hanya sekadar untuk mengikuti pelajaran pagi masuk, sore pulang, pagi masuk, sore pulang,
Kalau bagi saya melihatnya itu adalah satu kekurangan. Iya. Jadi kalau memang nanti anak Unipa seperti pada khususnya KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, apabila nanti masuk di hari Jumat, nanti ada diberikan suatu kepercayaan kepada salah seorang dulu, satu ini kamu di masjid sana, dan satu masjid sini, satu masjid sana. Atau kau pengajian sana sore begini. Begitu maksud saya kalau memang bisa. Berarti dia memang harus masuk langsung ke Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi kita harus pengabdian masyarakat itu harus jelas. Karena kita sesuai dengan Komunikasi Penyiaran Islam itu kan langsung terjun ke masyarakat. Terjun wajib dakwah dia. Berarti sudah sangat jelas ya, Unifa Labuhan Batu ini memang programnya terutama dengan program studi KPI ya Ustaz. Jadi KPI. sudah sangat jelas. Sangat jelas dakwahnya itu bukan hanya sekedar dakwah bil lisan, ya kan Ustaz? Bil kitab tidak. Ya. Bil kitab memang dakwah itu memang semuanya ada bil lisan, ada bil kitab, ada bil apa. Mudah-mudahan kiranya yang untuk senantiasa tatap muka itu yang paling penting. Kalau kitab ini mungkin berapa persen orang baca Indonesia? Masih minim orang Indonesia baca. Lebih suka langsung melihat Lebih langsung suka melihat tatap muka begitu. Dalam podium tadi mana. Baru itu yang saya harapkan kiranya ke Unipa ke depannya nanti anak-anak khususnya KPI kalau memang di bagian dakwahnya dia memang dikirim kemana-mana langsung kepada masyarakat. Mudah-mudahan sukses dan masyarakat pun nanti tentu berpikir di mana ini? Di Unipa. Ke sana anak saya masukkan, ke sana anak saya puas ya, Ustaz, merasa puas dia. Okay. Jadi kadang-kadang kan kita ini tidak datang duduk masuk pulang, datang duduk masuk pulang. Itu memang saya rasa hasilnya memang kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu ya. Itu tak ada. Jadi seolah-olah dalam hal itu pula kan kita harus berbicara seluruh masyarakat, seluruh lapisan itu, kaya, miskin, jangan ada dibedakan. Kalau yang miskin pun yang undang ataupun perwitan-perwitan yang kurang ternama, ya apapun ceritanya kita harus tetap memang itu. Karena kita tidak butuh dengan suatu materi yang cukup banyak, tapi harapan kita memang materi itu cukuplah, harus seimbang dia. Gitu. Oke, terima kasih Ustadz. Itu tadi ya. Yang kedua adalah yang terakhir gini, Ustadz. Yang Ustadz ketahui nih, dan juga nanti mengajak kepada mahasiswa untuk semangat berkuliahnya dan mengajak kepada masyarakat untuk berkuliah di Unifa. Kemudian selanjutnya adalah tentunya kan di Unifa ini banyak beasiswa ini Ustadz ya kan. Kira-kira dari Ustadz gimana nih supaya adik-adik yang di sana rajin kuliah dan mau berkuliah di Unifa Labuhan Batu sebagai closing statement kita. Terima kasih kepada saudara. Kalau menurut saya, karena di Unifa ini termasuk saya adalah orang yang lulusan melalui beasiswa. Alhamdulillah berarti ya. Jadi dalam hal ini saya rasa kepada seluruh masyarakat 3 kabupaten, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Raya, Labuhan Batu Induk, dan Labuhan Batu manapun, kalau bisa kiranya melihat dulu secara benar atau cara betul, ataupun datang dulu ke masjid, tanya-tanya apa yang perlu ditanya di dalam kampus ini, sebenarnya fasilitasnya macam mana, apakah memang cukup, apakah memang betul itu beasiswa ada, baru. Tapi itu sebenarnya tak pala pun diceritakan, sudah ada datanya. Sudah memang ada data komplit. Memang dari dulu sudah dibuat itu suatu beasiswa untuk KPI agar Islam ini tetap menyebar kemana-mana, agar kiranya Islam ini tetap jaya, agar kiranya anak-anak orang Islam itu memang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita paling utama sekali. Oke, Ustadz. Terima kasih Ustadz. Mungkin saya rasa sangat mantap hari ini ya, cukup padat buat kawan-kawanku sekalian. Jadi jangan lagi diragukan bahwa saya di Unifa Labuhan Batu ini kita masih menerima mahasiswa baru tahun ini, dan insya Allah ini akan gelombang selanjutnya. Dan untuk beasiswa tentu ya di Unifa Labuhan Batu sangat banyak. Nah, buat kawan-kawanku sekalian nanti silahkan hubungi nomornya ataupun adminnya di link deskripsi saya sertakan juga website Unifa Labuhan Batu agar kawan-kawan juga bisa melihat di situ Ustadz. Nanti kan bisa mendaftar ya kan, mendaftar melalui online juga bisa, langsung pun bisa. Intinya tahun 2021-2022 Unifa Labuhan Batu menerima mahasiswa-mahasiswa yang mau berkuliah di sini. Tentunya dengan rekomendasi dan fasilitas apapun yang ada di sini. Saya rasa demikian saja Ustadz. Terima kasih hari ini udah hadir di podcast Unifa Labuhan Batu, dan saya ucapkan kepada kawan-kawan juga terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe di channel Unifa Labuhan Batu Official. Berjumpa dengan saya di video-video selanjutnya, dan jangan lupa share ke banyak media sosial. Terima kasih sekali lagi Ustadz, dan mohon maaf saya Raja Kurniawan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.